Perkumpulan Jaga Pemilu.com mengklaim menemukan berbagai macam pelanggaran selama pemilu 2024, sementara Lembaga Survei Indonesia atau LSI juga merilis persepsi publik terhadap pelaksanaan pemilu 2024. Apakah temuan pelanggaran berdampak pada legitimasi pemilu 2024? Kami akan bahas bersama narasumber. Melalui sambungan daring ada Profesor Jayadi Hanan, selaku Direktur Eksekutif LSI, dan juga kami juga menghubungi Pak Amiruddin dari jaga.com, tapi berhubung beliau tidak bisa bergabung, kita akan coba juga mengontak atau menghubungi Bang Ray Rangkuti dari Lingkar Madani. Dan ternyata sudah tersambung dengan Bang Ray juga. Selamat malam, Prof. Jayadi. Selamat malam, Bang Ray. Selamat sehat. Malam. Ya. Baik, saya mau ke Prof. Jayadi dulu. Dari temuan Anda ini, Prof, bisa digambarkan lebih lengkap lagi temuan ini dilakukan, margin of error-nya berapa? Margin of error-nya itu sampelnya kan 1211, jadi margin of error-nya 2,9% seperti biasa. Oke, kemudian kalau kita lihat tadi turun kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, alasannya apa? Sehingga membuat penurunan dari 94 ke angka 80 tadi, Prof. Ya, jadi di hari H exit poll itu kita menanyakan ke publik, ke respondennya banyak, waktu itu sekitar 4.000 yang menyatakan puas dengan pelaksanaan pemilu pada hari itu. Ada tadi sudah diikuti 94%. Tapi 5 hari sampai 10 hari kemudian ketika kita melakukan post election survey, itu tingkat kepuasan itu angkanya turun dari 94 menjadi 83, jadi turun sekitar 10-11%. Nah, tentu yang menarik mengapa turun ya. Kebetulan ini kan survei telepon, kita tidak bisa mendalami lebih jauh mengapa turunnya itu. Tapi kemungkinan besar kalau kita menduga ya itu karena pemberitaan tentang berbagai masalah yang dialami oleh pemilu ya, seperti persoalan Sirekap. ada soal rekap, kemudian adanya diskursus bahwa pemilu curang dan sebagainya. Ya, jadi itu mungkin mengurangi tingkat kepuasan masyarakat. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat angkanya kan masih di 80% lebih. Jadi 80% lebih itu satu angka yang sebetulnya cukup baik sebetulnya. Lalu itu yang pertama ya. Yang kedua, kemudian temuan yang kedua tadi juga Anda singgung soal penilaian terhadap jujur adilnya pemilu, jurdil ya. Pada hari H 14 Februari di exit poll yang menilai pemilu jurdil itu sama 94, tapi sekarang yang menilai itu di angka 76%-an atau 74 sampai 76%-an. Kalau kita ditanya mengapa terjadi penurunan, ya saya kira sama alasannya ya, karena masyarakat sekarang setelah pemilu terekspos dengan berbagai pemberitaan, seperti misalnya ada ada masalah di sejumlah TPS, ada masalah dengan sejumlah penghitungan suara di real count dan sebagainya ya, lalu juga diskursus dari berbagai elit yang saling berargumen soal curang atau tidak curang pemilu, adil tidak adil pemilu dan sebagainya. Jadi faktor-faktor itu saya kira mempengaruhi persepsi publik ya. Tapi kita tidak tahu persis penyebabnya itu. Tapi persepsi publik secara umum masih positif, tetapi tingkat positifnya persepsi publik itu dari segi penilaian dari segi kepuasan dan penilaian terhadap jurdil itu ada kecenderungan menurun gitu. Nah, tentu saja pertanyaan berikutnya, apakah kecenderungan menurun itu akan terus terjadi atau tidak gitu. Kalau terus terjadi, maka tentu itu jadi sesuatu yang menjadi alarm ya, karena proses pemilunya dalam arti finalisasi hasil melalui hitung manual KPU kan baru di tingkat nasional baru dimulai besok ya. Dan menurut jadwal itu paling lambat berakhir pada tanggal 20 Maret. Itu masih cukup lama. Kalau dalam rentang waktu yang cukup lama itu hampir sebulan, pemberitaan-pemberitaan soal berbagai kecurangan atau soal-soal yang terkait dengan masalah-masalah teknis maupun administratif yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu atau peserta pemilu, mungkin itu akan menambah tingkat negatif dari penilaian masyarakat.
Baik, Bang Rey, gimana Anda membaca temuan jaga pemilu.com yang tadi saya paparkan sebelumnya? Ya, itu kan dua hal yang berbeda ya. Mhm, Satu itu kan hasil dari pemantauan, satu hasil survei. oke. Jadi sama sekali nggak bisa dibandingkan Hmm, antara yang melakukan pemantauan dengan yang melakukan survei. hmm, Yang pemantauan itu adalah fakta lapangan yang mereka temukan tentang oke. berbagai dugaan adanya pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pilpres kemarin. Mhm, Sementara survei ini kan mencari tahu persepsi publik gitu soal apakah pemilunya dilaksanakan secara jujur dan adil. Dan oleh karena itu bisa saja kemudian nggak ketemu tuh antara fakta-fakta dengan perasaan gitu. Nah itu ininya itu hmm, sama seperti menanyakan orang yang bermain sepak bola dengan penonton sepak bola itu itu bisa oke. kesimpulannya beda gitu. Pemain sepak bola itu dia udah merasa berjuang habis-habisan, tapi kita yang nonton merasa lo mah gitu mainnya gitu kan. Baik. Dan Mhm. Hmm, sebenarnya hmm, gitu. hmm. Tapi Jadi nggak ketemu tuh. ya, dipan Enggak juga, Bang oke. Rey. Yang kita Ah, tanya itu, yang ditanya itu pemilih. iya Kalau di pemilih. yang ditanya itu pemilih, mereka pemain juga. Mereka datang ke TPS, mereka Ya, mereka iya, mengalami iya, langsung situasi. Jadi persepsi iya, itu berdasarkan pada fakta-fakta lapangan mereka. Cuma iya, iya. cuma persepsi Yang, mereka itu bisa menyangkut aktor-aktor yang lebih luas, termasuk partai politik, ya, ya, dan iya, Eh, seterusnya. iya, jadi iya. Jadi pemain Dalam juga dalam mereka itu. dalam oke, dalam hal itu antara persepsi dengan pemantauan itu dua hal yang berbeda. oke. Begitu Satu melakukan sepakat dengan hal itu, satu Prof, melakukan pemantauan, ya. pemantauan, survei itu berbeda sekali. Berarti Anda Berbeda lah. survei gitu ya? Pemantauan itu kan mencatatkan peristiwa pelanggaran, Hmm, Oh ya iya, iya. kan? Survei itu adalah menanya perasaan orang oke. tentang apakah pelayanan di dalam pelaksanaan pemilu ini menurut mereka Hmm. sudah baik atau tidak, Tapi gitu loh. saya minta Anda menanggapi soal temuan jaga pemilu.com ini, Bang Rey. Anda melihat ada pelaku pelanggaran dari caleg, kemudian tim paslon. Bagaimana Anda merespon hal ini? Ternyata juga pemainnya dari caleg sendiri. Bisa dari mana-mana, Hmm, kan pemain itu ada tiga sektor. Sektor pertama adalah peserta sendiri. Peserta ini kan ada tiga, partai, hmm, caleg, dan apa namanya capres. ya, Ditambah lagi dengan anggota DPD, malah empat gitu ya. Yang kedua bisa dari peserta penyelenggara. Penyelenggara itu ya KPU, dalam hal ini kan udah disebutkan tadi, hmm, KPPS, PPS, macam-macam dan seterusnya. Itu termasuk di tingkat nasional. hmm, Misalnya apakah Sirekap itu kan jadi persoalan tuh gitu ya. hmm. Nah, yang ketiga adalah pemerintah sendiri ya, bagaimana sikap pemerintah dalam mengelola pelaksanaan pemilu ini gitu. Jadi kalau pelaku itu bisa macam-macam. Nah, kalau Baik, kita lihat dari yang termasuk diantaranya tentu pemerintah dan apa namanya infrastruktur kekuasaannya di bawah, yaitu netralitas aparat, netralitas oke. ASN, ya, paling jauh sedikit adalah kepala-kepala desa, ya, Hmm, dan sebagainya gitu. Nah itu semuanya bisa baik. punya potensi melakukan pelanggaran. Ada juga penolakan oleh Bawaslu temuan dari Migrancare. Anda menanggapinya seperti apa? Ada temuan di luar negeri, pemilih data ganda di New York kemudian dilaporkan oleh Migrancare tapi ditolak oleh Bawaslu, Bang Rey. Ya, saya nggak terkejut karena Hmm, yang terbiasa dilakukan Bawaslu sekarang ini kan menolak laporan, mhm, bukan bukan mengadvokasi laporan gitu. Kalau itu nggak terkejut saya. oke, Nah, makanya istilah saya kalau Bawaslu itu mereka akan cari pasal yang membuat mereka nggak menangani kasus gitu loh. Bukan mencari pasal yang membuat mereka bisa menindaklanjuti kasus gitu. Kan saya udah baik. ngomong ini udah dari Hmm, berapa 2 bulan yang lalu kayaknya. Kecenderungan Bawaslu yang sekarang ini adalah mencari-cari pasal yang membuat mereka tidak menindaklanjuti kasus gitu. Kan udah bukan kali pertama. oke. Saya udah pernah melaporkan ditolak. Beberapa lembaga pemantau yang lalu juga ditolak. Hmm, Soal 2 jari dari mobil presiden sampai sekarang kita nggak tahu tuh yang apa tindak lanjutnya gitu baik. ya dan Hmm. sebagainya. Baik, Prof. Jadi, soal adanya laporan kecurangan, pelanggaran, apakah penanganan laporan kecurangan dan pelanggaran ini juga bisa tercermin dari hasil survei Anda? Iya, secara detail tidak tercermin karena Hmm, kita sekali lagi menanyai publik, ya. Nah, tapi itu apa namanya bisa terlihat juga kan ada soal pertanyaan soal hmm, apakah pemilu diselenggarakan, apakah ada banyak kecurangan dalam pemilu kan gitu. oke.
Di survei itu menemukan ada 31% responden menyatakan pemilunya diwarnai kecurangan, 31%. Meskipun secara keseluruhan 60% menyatakan pemilu tidak diwarnai kecurangan. Nah, Begitu. Jadi oke. 31% itu banyak kan? Gitu. 31% Nah, itu apakah dari basis mana? Dari 01, 03 kah yang mengklaim ada kecurangan? Apakah Nah, itu random? Hmm, kalau di breakdown lebih jauh, memang kebanyakan yang menilai curang itu kalau digabung ya, hmm, itu antara 01 dengan 03 kalau dari Pilpres yang oke. menilainya itu. Tapi yang menarik di pasangan eh, pemilih pasangan 02 pun ada 30-an% yang menyatakan pemilunya curang gitu. Artinya ya seperti ya barangkali itu seperti temuan yang disampaikan Bang Rey itu Hmm, bahwa kan yang disebut curang itu kan bukan hanya soal pilpres, tapi bisa juga soal pileg. Yang melakukan kecurangan juga bisa macam-macam kan, baik tim ya, terkait dengan pilpres maupun terkait dengan pileg, juga terkait dengan penyelenggaraan serta pemerintah. Tapi survei menemukan bahwa ada cukup banyak masyarakat yang baik, menilai pemilunya diwarnai kecurangan baik. gitu, yaitu 31%, itu cukup banyak tuh. Oke. Ini kalau kita lihat visual yang tengah ditampilkan oleh tim produser kami digambarkan bahwa 60% ini sangat mencerminkan suara dari real count atau quick count KPU ya, pemenangan Pilpres 02 begitu. Apakah ini juga bisa kita simpulkan yang menyatakan tidak setuju pemilu curang ini dari 02? Hmm. Prof. Yang Jayadi, menyatakan tidak setuju. tidak setuju bahwa pemilu curang Oh, enggak, dari 02? ada juga yang Hmm. dari 01 dan 03 ada juga, cuman Oke. proporsinya itu lebih kecil gitu. Jadi kebanyakan pemilih 02 menyatakan pemilunya tidak curang, tapi ada 30% yang apa namanya dari gini apa namanya kalau kita bagi yang kan ada 31% yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa pemilunya diwarnai kecurangan ya, 31%. Dari 31% itu 50% lebih itu pemilih 01. 25% itu pemilih 03. 30%-nya pemilih 02. Jadi penilaian bahwa terjadi kecurangan terhadap dalam proses pemilu itu, dalam penyelenggaraan pemilu itu ada di ketiga paslon kalau kita bicara soal Pilpres. Ya. Apa kalau kita kaitkan dengan dukungan terhadap dalam Pilpres. Tetapi memang yang paling banyak menilai pemilu itu mengalami Oke. kecurangan ya itu adalah pemilih pasangan 01 dan pemilih pasangan 03 gitu. Jadi Mhm. ada elemen partisanship di situ. Baik, kemudian timbul pertanyaan apakah temuan kecurangan, pelanggaran bisa dijadikan apa ya dokumen bagi mereka yang nanti akan menggulirkan hak angket di parlemen. Nanti akan dijawab oleh Prof. Jayadi Hanan dan juga Bang Rey. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Tetaplah bersama kami, dialog kami lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda kembali bersama kami di Pilihan Indonesia, pemirsa. Kami masih dengan narasumber Prof. Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, dan juga dengan Bang Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Kita lanjutkan kembali, Bapak-Bapak, soal tentu ada penemuan pelanggaran, kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu kali ini dapat kemudian dijadikan sebagai amunisi bagi mereka yang merasa dicurangi untuk dijadikan hak angket di parlemen. Sebelum ke sana kita akan putarkan terlebih dahulu statement dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini. Itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberi komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu adalah komunikasi yang tetap barangkali amat sangat dibutuhkan. Bagian besar lah saya bisa katakan masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini.
Ya, respon Anda Bang Rey silakan ditanggapi statement Pak Surya Paloh tadi. Iya, makanya kan sebetulnya kalau dia dari berbagai pelanggaran-pelanggaran itu, memang lebih tepat kalau kemudian dimasukkan ke dalam angket ya. Kenapa angket? Karena menurut saya pelanggaran terberatnya itu adalah dugaan keterlibatan presiden dalam hal cawe-cawe terhadap pelaksanaan pilpres ini. Dan mengungkap itu nggak cukup dengan sekedar membawanya ke MK, karena itu nggak berhubungan dengan perolehan suara ataupun apa namanya itu tata cara pembuatan suara, tata cara pencoblosan macam-macam. Nah, itu berhubungan dengan soal sejauh apa kebijakan yang memungkinkan pasangan calon tertentu itu mendapat keuntungan dari kebijakan itu. Sebab di pilkada itu, ya di aturan pilkada, ada ketentuan yang menyebut 6 bulan sebelum pilkada dilaksanakan, pemerintah incumbent atau pemerintah PJ tidak memboleh kebijakan yang bersifat strategis. Apalagi kalau kebijakan itu dianggap menguntungkan paslon tertentu. Nah, itu yang perlu dicari tahu, makanya angket jadi penting. Termasuk di dalamnya itu tadi, ya berbagai temuan yang ditemukan oleh Jaga Pemilu, oleh Bawaslu, oleh lembaga pemantau yang lain, yang umumnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran yang relatif tidak bisa apa namanya itu ya dipahami gitu. Jangankan kita dalam pemantau dalam negeri, pemantau asing aja menyebut inilah pemilu paling tidak berintegritas sepanjang pemilu di era reformasi gitu. Artinya kalau udah pemantau asing yang umumnya berbahasa diplomatik menyebut itu ya artinya memang terjadi berbagai pelanggaran yang sangat serius gitu. Nah, mengungkap itu menurut saya kalau kaitannya tentu dengan dugaan keterlibatan presiden dalam hal cawe-cawe yang memungkinkan pembuatan kebijakan, ya pembuatan anggaran, ya kemudian juga penyalahgunaan kekuasaan, ya yang mendesain misalnya aparatus sipil untuk tidak netral, polisi, TNI macam-macam. Nah, itu bisa dilakukan melalui angket. Nah, adapun pelanggaran-pelanggaran yang bersifat dengan penghitungan suara, manipulasi suara, ya dan sebagainya tentu diselesaikan melalui Bawaslu maupun melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi 3 jalur ini ya sebaiknya dipakai. Yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran selesaikan di Bawaslu, yang berhubungan dengan selisih suara selesaikan di MK, tapi yang berhubungan dengan moralitas pelaksanaan pemilu yang itu hubungannya dengan sikap presiden, jadi selesaikan melalui angket gitu. Apakah nanti? Tapi tiga-tiganya tali temali nanti di dalam proses pembuktian di angket itu gitu. Ya, perlu dibuktikan begitu ya. Tapi kalau ternyata ada buktinya, ada kecurangan, apakah angket ini juga mempengaruhi terhadap hasil pemilu nanti, Bang Rey? Kalau hasilnya nggak bisa dipengaruhi, gitu. Hasilnya itu berpengaruh pada aspek pada putusan Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi. Tetapi angket itu dapat saja membuat rekomendasi misalnya, ya kan bahwa hasil pemilunya tidak dianggap atau hasil pemilunya disclaimer. Nah, kalau disclaimer kan tentu legitimasinya makin melemah. Hasil dari pelaksanaan pemilu itu gitu. Tapi hasilnya ya penetapan KPU, dan ketetapan KPU itu hanya bisa dibatalkan melalui putusan Bawaslu atau putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, sependapat dengan Bang Rey, Prof. Jedi soal statement Pak Surya tadi, Pak Surya Paloh? Ya, saya kira kalau jalur politik maupun jalur hukum bisa ditempuh kan itu pilihan dari para peserta pemilu dan para politisi kan untuk melakukannya. Kalau persoalannya terkait dengan hukum, baik itu pelanggaran ataupun hasil suara, yang jalurnya ke Bawaslu dan MK itu kan harus menggunakan data dan fakta keras gitu ya. Ada persyaratan formalnya, ada persyaratan substantifnya dan seterusnya. Dan itu biasa dilakukan ya. Prabowo 2 kali misalnya men-challenge hasil pemilu kan, hasil pilpres, itu juga biasa. Hasil pemilu legislatif juga banyak di-challenge, digugat dan seterusnya. Itu suatu hal yang biasa. Kalau soal angket itu kan soal politik. Nah, kalau soal politik itu terkait dengan persoalan siapa mendukung siapa nanti. Seberapa banyak apakah dukungan terhadap hak angket, apakah dukungan terhadap isi hak angket itu
dimungkinkan untuk hak angket itu bisa bergulir. Tapi tentu saja hal-hal seperti itu, jalur politik maupun jalur hukum, sepanjang dimungkinkan kan boleh-boleh aja. Baik, tapi dengan temuan Anda 60% responden mengatakan tidak setuju ada pemilu curang. Apakah ini juga berpengaruh nantinya dalam angket, Prof? Ya, jadi itu kan penilaian positif kan. 60% kalau ditanya ya, kita tuh bertanya apakah ada pendapat yang menyatakan bahwa pemilu Indonesia, pemilu yang baru berlangsung itu diwarnai oleh banyak kecurangan. Yang setuju dengan pernyataan itu 31%. Oke. Yang tidak setuju 60%. Artinya sebagian besar masyarakat kita itu menilai bahwa pemilunya tidak curang gitu. Tapi yang menilai curang itu cukup banyak, 31%. Nah, kalau menggunakan angka-angka ini, maka legitimasi pemilu sebetulnya masih secara ini ya, dari segi penilaian mayoritas dan minoritas, maka mayoritas masyarakat kita masih menilainya positif begitu. Itu berarti 60% masyarakat kita kalau dalam konteks ini masih menilainya itu sebagai pemilu yang legitimate. Nah, tinggal lagi kita akan lihat seiring dengan berjalannya waktu, apakah yang angka 60% ini akan turun atau naik. Demikian juga angka 31% itu akan turun atau naik. Itu dipengaruhi oleh situasi politik jadinya kan, bagaimana para politisi meyakinkan publik bahwa hak angket itu perlu dan seterusnya. Oke. Gitu. Respon Anda, Bang Rey, soal temuan LSI ini 60% tidak setuju pemilu curang, seberapa pengaruh nanti dengan angket di DPR? Kan kalau kita lihat sebetulnya survei ini kan menunjukkan kepada kita makin tahu banyak orang peristiwa yang terjadi di lapangan, makin meningkat ketidakpercayaan terhadap proses pemilu gitu. Artinya ketika di hari pertama ditanyakan di exit poll, mereka 90 mengatakan puas. Karena kan mereka belum tahu apa saja sih sebetulnya yang terjadi di belahan sana, di ujung sana, dan sebagainya itu. Dan boleh jadi juga mereka nggak punya informasi tentang apa saja yang disebut dengan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Jangan-jangan misalnya si rekap yang bermasalah itu bagi mereka bukan pelanggaran, misalnya begitu. Bahwa TPS dibuka tidak tepat waktu itu bukan pelanggaran misalnya. Bahwa pembacaan surat suara yang dilakukan secara diam-diam tertutup dan tidak menghadirkan saksi misalnya bagi mereka bukan pelanggaran. Baik. Jadi dalam bahasa yang lain makin meningkat pengetahuan orang tentang apa yang disebut dengan pelanggaran, justru punya kecenderungan mengatakan terjadi banyak pelanggaran. Nah, kalau angket itu berjalan, besar kemungkinan makin banyak orang yang tahu apa saja sebetulnya model-model pelanggaran yang terjadi, khususnya yang diduga dilakukan oleh presiden dengan perangkat kekuasaannya ke bawah, seperti misalnya aparat keamanan, seperti misalnya TNI, seperti misalnya ASN, PJ-PJ, termasuk kepala desa, dan seterusnya. Dan oleh karena itu, potensi untuk meningkatnya ketidakpercayaan pada hasil pemilu bisa bertambah jika angket ini bisa dilakukan. Baik, semoga diskusi malam ini menjadi pembelajaran ke depan, evaluasi ya bagi penyelenggara pemilu agar lebih baik ke depan, apalagi sudah mendekati juga pilkada di November mendatang di DKI begitu ya Bapak-Bapak ya. Masih banyak agenda pemilu berikutnya di tahun ini. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Pilihan Indonesia. Ada Profesor Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, dan juga Bang Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Sayang sekali juga tidak bisa hadir melalui Zoom. Ada Pak Amiruddin selaku dari inisiator dari jagapemilu.com. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat sehat selalu. Sama-sama, sampai ketemu. Terima kasih, Rey. Sampai ketemu. Insyaallah. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Tetap bersama kami di Pilihan Indonesia.